Nah, sekarang menjual foto atau poster manusia atau hewan. Ya, menjual foto atau poster manusia atau hewan. Ya. Untuk mengetahui hukum jual beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus diketahui hukum memotret objek makhluk hidup. Nah, sebelum kita bahas foto makhluk bernyawa, sekarang bagaimana ini terkait foto makhluk bernyawa, bagaimana hukum memotret makhluk hidup. Ya. Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama terdahulu karena kamera baru ditemukan pada awal abad ke-19 Masehi. Ya. Para ulama modern berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Ya. Pendapat pertama, sebagian para ulama mengharamkan pengambilan gambar menggunakan kamera dan hasil potretan tidak dibolehkan kecuali untuk hal yang bersifat sangat penting sekali, seperti pas foto yang ditempelkan pada paspor, KTP, ijazah, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Pendapat ini didukung oleh para ulama Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 1978. Dalil pendapat ini adalah bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa bisa disebut menggambar dan hasil gambar yang dihasilkan juga dinamakan gambar. Dengan demikian, tindakan dan hasil perbuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar. Nah, kalau fatwa Kerajaan Saudi Arabia ini melarang memotretnya dan hasil gambarnya. Kecuali tadi ya, untuk keperluan yang sangat penting, paspor, KTP, ijazah, dan dokumen penting lainnya. Jadi ada dua pendapat sini. Pendapat pertama, diharamkan memotret dan hasil potretannya dan hasil fotonya, kecuali untuk suatu yang penting seperti paspor, KTP, ijazah, dan dokumen penting lainnya. Alasannya tadi ya, alasannya karena memotret itu sama dengan menggambar. Nah, terus pendapat kedua sekarang. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup, hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah umum syariat Islam seperti bukan gambar wanita atau laki-laki yang terbuka auratnya dan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan di tempat keramaian lainnya. Nah, lihat ya, hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah. Kaidahnya apa tadi? Lihat sini. Bukan gambar wanita, bukan gambar akhwat. Terus bukan gambar laki-laki. Bukan gambar laki-laki yang membuka aurat. Terus tidak dipajang. Terutama di dinding ya. Kalau di media sosial itu kan copot lagi, bukan dipajang itu namanya. Karena dimatikan ya sudah off gitu, dan itu bukan seperti dipajang di dinding di rumah gitu ya. Ini tidak dipajang di dinding, di pinggir jalan, dan tempat keramaian. Ya, terus. Pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Sayyid Sabiq, dan beberapa ulama lainnya. Ya, terus para ulama ini? Para ulama ini berdalil bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera, yaitu menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah, sedangkan mengambil gambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia atau pemotret. Jadi kalau memotret itu sama seperti asli, seperti cermin ya, layaknya cermin.
Sedangkan kalau melukis itu mesti mereka reka. Ya, melukis dengan tangan itu mesti mereka reka. Terus makanya disuruh tiupkan rupa ada gambar yang dibuat tadi. Terus Bila terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis tentang menggambar. Maka hukum pemotretan kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selagi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis. nah, bila terdapat perbedaan antara menggambar dan memotret, berarti hukum asalnya memotret itu boleh. Terus Juga memotret dan tak ubahnya bagaikan orang bercermin, namun bayangan pada cermin tersebut diabadikan, dan tidak seorang pun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin. ya, terus Dari tinjauan dalil, sepertinya pendapat kedua lebih kuat. Wallahu alam. Dengan demikian, maka menjual hasil pemotretan sekalipun objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan dan hasil keuntungan penjualannya halal, dan bekerja sebagai tukang foto adalah pekerjaan yang halal dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. menjual hasil pemotretan berarti boleh selama memperhatikan kaidah umum syariat Islam dalam pemotretan. Seperti tadi ya, bukan gambar wanita, bukan gambar laki-laki yang membuka aurat, ya, dan seterusnya. Terus sekarang menjual barang yang bermotif manusia atau hewan. Ya, baca. Bila gambar manusia dan hewan terdapat pada kain, piring, buku, majalah yang bermanfaat atau barang lainnya, apakah boleh menjual barang-barang tersebut? Ada kan kita lihat pada piring, ada buku, ada majalah, ada gambar-gambar gitu. Nah, sekarang hukum menjual barang ini bagaimana? Karena ada motif-motifnya seperti tadi. Ya. Bila maksud dari barang tersebut adalah fungsinya yang dibenarkan syariat, seperti buku untuk menulis, majalah untuk dibaca, piring untuk tempat makan, karpet untuk dihamparkan, maka dibolehkan akad jual belinya dan keuntungannya merupakan harta halal. Nah, tadi ada buku untuk menulis, ada gambarnya, majalah untuk dibaca, ada gambarnya, piring untuk tempat makan juga demikian misalnya. Kan maksud pokoknya bukan beli gambarnya, tetapi membeli ya barang-barang tadi itu. Terus Karena sesuatu yang diharamkan bila keberadaannya hanya sebatas pengikut, maka dibolehkan berdasarkan kaidah fikih. yuktafaru fit tabi ma la yuktafaru fil matbu'. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya sebagai tujuan. Nah, kan bukan tujuan tetapi pengikut, dia ikutan saja. Kita maksud pokoknya adalah beli barang, beli piring, beli buku, beli majalah gitu. Terus Dalil kaidah ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ana Rasulullah SAW naha an bai'i thimari hatta yabdua solahuha nahal bai'u wal mubta'. Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang atau tua. Beliau melarang menjual dan pembeli. Ya, melarang penjual dan pembeli. Ya, terus. Namun bila status buah di pohon itu hanya sebagai pengikut, seperti si pembeli membeli tanah kebun yang berisi pohon berbuah yang belum matang, maka dalam hal ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manibta nakhlan ba'da an tu'abbara fasamaratu walil ba'i illa ayashtarital mubta'. Siapa yang membeli kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, milik penjual ya. Terus kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Ya, pembeli misalnya dia mau beli kebun ini, saya beli sekalian dengan pohon-pohonnya ya, harus disetujui. Ya, sudah kalau gitu pindah kepada si pembeli. Namun asalnya itu milik si penjual. Terus dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang, karena status buah dalam akad ini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan. ya. Demikian juga halnya menjual barang yang terdapat gambar yang diharamkan. Akan tetapi, bila gambar tersebut merupakan tujuan, seperti piring yang dipajang sebagai hiasan, maka akad jual belinya tidak dibolehkan karena sama halnya menjual gambar. Ya. Begitu juga jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama, seperti kain tirai, penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli terkena dosanya, kecuali pembeli berniat untuk menghinakan gambar tersebut
seperti kain yang bergambar dipotong dan dibuat sebagai sarung bantal. Nah, lihat ya, namun kalau itu begitu juga kegunaan barang tersebut itu sesuatu yang dilarang agama. Kain tirai, penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, ada baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli terkena dosa. Kecuali pembeli berniat untuk menghinakan barang tadi. Ya, ini dalil yang menunjukkan hal ini. Ada beberapa dalil ya. Ya, terus diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk rumah mendapati kain tirai penutup salah satu sudut rumahnya bergambar patung. Tatkala beliau melihatnya, beliau tanggalkan. Seketika wajahnya berubah, seraya bersabda, Ya Aisyah tu asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alladzina yadhuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang menandingi ciptaan Allah melukis gambar patung adalah orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat. Aisyah berkata, kain tirai tersebut aku potong dan aku buat sebagai sarung bantal. Ya, terus Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tetapi gambar mengikuti kepada benda lainnya, seperti gambar yang terdapat pada majalah dan koran. Tujuan seseorang membeli majalah dan koran tersebut adalah berita. Nah, tujuan membeli majalah dan koran itu beritanya gitu ya, bukan gambarnya. Terus informasi dan tulisan ilmiah yang terdapat pada lembarannya. Hukum membeli koran dan majalah ini boleh karena status gambar bukanlah tujuan. Akan tetapi, bila gambar-gambar tersebut dapat dihapus dengan mudah, maka perbuatan ini lebih baik. Jadi jual beli majalah atau koran karena yang dibeli pokok adalah berita, sedangkan gambar itu ikutan. Ya. Maka dibolehkan. Sama juga kita membutuhkan sabun, di situ ada gambar perempuannya misalnya, nggak ada yang lainnya gitu. Ya, semua seperti itu. Ya, atau ada gambar-gambar yang lain. Ya. Ya, sebenarnya kita tidak inginkan, tapi kita kan beli pokoknya itu adalah sabunnya, samponya gitu. Itu yang dibeli pokok. Ya, maka tidak masalah karena yang lain itu jadi ikutan, yaitu gambar jadi ikutan. Yuktafaru fit tabi' ma la yuktafaru fil matbu'. Ya, dimaafkan kalau dia jadi ikutan, namun tidak dimaafkan kalau dia itu jadi pokok, ya, atau jadi tujuan. Nah, itu baru tidak dibolehkan.